Berjumpa kembali di channel Tumbuh Besar, channel yang memberikan aneka informasi dan solusi untuk investasi dan bisnis. Bila rekan-rekan belum subscribe channel ini, mungkin bisa di-subscribe untuk mendapatkan info video kami yang terbaru, yang mungkin bisa memberikan manfaat dan solusi buat rekan-rekan. Kali ini kita akan membahas mengenai lembar penilaian tes. Jadi jika kita memberikan tes, misalnya tes untuk masuk kerja atau tes untuk siswa, untuk mahasiswa. Nah, di sini saya sudah buatkan form untuk melakukan penilaian terhadap tes pilihan ganda atau multiple choice. Nanti di sini kita tinggal memasukkan jumlah soal dan berapa soal yang salah dari masing-masing siswa. Nanti akan langsung muncul nilainya dari hasil olahan Excel. Nah, di sini kita akan coba buat rumusnya. Bobot 100%, di sini berarti soalnya semua pilihan ganda. Nah, di sini asumsinya adalah semua pilih soal memiliki bobot penilaian yang sama. Misalnya untuk pilihan ganda, bila ada 50 soal, berarti masing-masing misalnya bernilai 2 poin kalau benar. Kalau salah berarti kosong. Nah, di sini kita masukkan jumlah soalnya. Misalnya dari 50, kita masukkan 50. Lalu, nah, untuk siswa misalnya Adi atau peserta Adi, salahnya berapa? Misalnya salahnya 10. Nah, untuk jumlah betulnya berarti kita tinggal pakai rumus jumlah soal dikurangi jumlah salah sama dengan C4. Nah, nanti kalau kita pindah ke siswa yang lain, kita akan tetap mengambilnya dari C4. Karena itu kita berikan tanda kunci di depan C dan di depan angka 4-nya dengan tanda $. $C, $4. Cara cepatnya kita bisa tekan F4. Lalu C4 dikurangi dengan C7. Kita enter. Hasilnya 40. Nah, C7-nya tidak kita kunci karena nanti jika kita pindah ke bawah, kita inginnya dia ikut pindah ke bawah. Jadi kita contohkan, misalnya jika salah 20 untuk Budi, terusnya kita kopikan ke bawah. Cara mengkopikan, kita kursornya kita arahkan sehingga ke sebelah angka 40 di pojok bawahnya sampai tanda tambah seperti ini, hitam. Lalu kita geser ke bawah, lepaskan. Nah, kita lihat rumusnya di D8 itu adalah C4, betul, 50 dikurangi C8. Dia ikut pindah satu baris ke bawah pada saat kita geser ini rumusnya. Nah, ini sudah betul, salah 20, betulnya 30. Nah, sekarang kita lihat untuk nilainya. Sama dengan, berarti jumlah betul dibagi jumlah soal. Sama seperti tadi, jika kita kopikan ke bawah, kita ingin jumlah soalnya tetap mengambil dari yang C4, tidak pindah kemana-mana. Jadi kita berikan tanda $, di depan huruf C dan di depan angka 4. Kita tekan F4, lalu kita enter. Nah, di sini hasilnya 0,8. Nah, jika kita ingin misalnya angkanya itu maksimalnya 100, berarti di sini kita kalikan 100. Jadi nanti angkanya kalau betul 40 dapat angka 80. Nah, di sini kalau kita hitung secara logika dengan jumlah soal 50 dan bobotnya 100, berarti setiap soal bernilai 2 poin. Kalau dia betul 40, berarti 40 kali 2 80. Ini betul. Tinggal kita kopikan ke bawah. Yang betulnya 30 soal, berarti 30 kali 2 60. Misalnya total yang kita inginkan maksimalnya itu 10 bukan 100, tinggal dikalinya jangan 100 tapi kali 10. Jadi dia mendapatkan nilai 8 kalau betul 40, kalau betul 30 mendapatkan nilai 6. Karena saya inginnya dikali 100, maka saya tetap gunakan yang kali 100. Angkanya kalau betul 40 dapat nilai 80, kalau betul 30 dapat nilai 60. Nah, tinggal kita kopikan rumusnya ke bawah. Yang ingin kita kopikan adalah yang kolom D dan kolom E. Jadi kita blok kolom D dan kolom E. Lalu kita geser ke bawah. Sesuai dengan tanda tambah hitam itu kita geser ke bawah.
sampai terakhir, data terakhir kita lepaskan. Nah, ini belum ada datanya, jumlah salahnya, sekarang kita isi. Misalnya orang ketiga, kita bisa isi dengan angka berapa saja. Tentunya jumlah salahnya harus lebih kecil sama dengan 50, karena soalnya masih cuma 50. Kita cek random, misalnya kalau dia salahnya kosong, berarti dia mendapat angka 100. Kalau dia salah 48, berarti betulnya cuma 2, dia mendapatkan nilai 4. Di sini sudah selesai. Tinggal kita umumkan nilainya ke peserta atau ke siswa. Nah, jika misalnya dalam soal ini tidak semuanya pilihan ganda, misalnya pilihan gandanya hanya 60%, sisanya 40% adalah esai. Nah, kita tinggal ganti bobotnya jangan 100%, berarti 60%. Misalnya jumlah soalnya tetap 50, maka kita lihat di sini nilai pilihan gandanya untuk Adi tetap 80. Kok tidak berubah? Dengan bobotnya kita rubah jadi 60%. Tadi kita belum mengkalikan dengan bobotnya. Rumus awal tadi dibuat dengan asumsi soalnya 100% pilihan ganda, tidak ada esainya. Kita coba sekarang kita tambahkan di rumusnya, di E7 dikalikan dengan bobot C3. Kita mengambil dari bobot persentase ini C3 dan kita tidak ingin dia pindah ke baris di bawahnya. Jadi kita lakukan tanda penguncian. Di depannya kita kasih tanda dolar. Kita tekan F4. Oke, kalau sudah kita enter. Nah, kita kopikan ke bawah. Nah, kita lihat logiknya. Dia jumlah betulnya tadi 80%, berarti kan 80% dari 60 itu berarti 48. Nah, kalau kita kembalikan lagi bobotnya ke 100%, berarti semuanya itu soal pilihan ganda, tidak ada esai. Nah, nilainya akan kembali seperti tadi. Jadi Adi mendapatkan nilai 80. Kalau misalnya seperti contoh yang kedua tadi ada esainya, misalnya bobot esainya 40% dan soal PG-nya bobotnya 60%, berarti dia mendapatkan 48. Nah, jika ada esainya, maka kita tinggal buat kolom untuk nilai esai. Di sini nanti kita bisa isikan nilai esainya berdasarkan hasil penilaian kita untuk esai. Nanti tinggal dijumlahkan dengan nilai pilihan gandanya. Esainya kita tinggal masukkan di sini 36 misalnya. Berapa? Nah, nanti baru di sini disatukan nilai total. Nah, nilai total berarti sama dengan nilai pilihan ganda ditambah nilai esai 84. Untuk nilai esai ini kita masukkan secara manual. Nah, kita tinggal kopikan ke bawah. Tadi sama caranya, kita drag ke bawah. Nah, ini nilainya masih sama dengan nilai pilihan gandanya karena belum ada angkanya. Kalau kita masukkan misalnya di sini 30, dia menjadi 66. Misalnya soalnya di sini bukan 50, misalnya 60. Kita tinggal enter. Nah, nilai pilihan gandanya jadi seperti ini. Jika kita lihat di sini untuk nilai pilihan gandanya 41,666 sekian. Nah, kita ingin sederhanakan misalnya menjadi 2 digit saja di belakang koma, maka kita bisa decrease desimal. Kita blok dulu, kita klik yang mau kita rubah, lalu kita tekan Shift, Ctrl, tanda panah ke bawah sekali. Nah, di sini semua sudah terblok. Lalu kita tekan decrease desimal ini sampai tinggal tersisa 2 angka di belakang koma. Lalu kita klik. Nah, demikian juga untuk yang kolom nilai total sama. Kita bisa lakukan hal yang sama. Kita klik dulu di sini di nilai total yang pertama, lalu kita tekan Shift, Ctrl, dan tanda panah ke bawah sekali. Lalu kita lakukan hal yang sama, decrease desimal sampai 2 digit di belakang koma. Jadi dari daftar penilaian ini yang perlu diisi adalah bobot persentase, jumlah soal, jumlah salah, dan nilai esainya jika ada esai. Untuk bobot persentase itu sendiri di sini maksudnya bobot persentase pilihan ganda. Jadi jika soalnya semua pilihan ganda kita isi dengan 100%. Jika ada pilihan ganda 60%, esai 40%, kita isi dengan bobot persentase gandanya berarti 60%. Nah, nanti tinggal kita isikan untuk jumlah soal dan jumlah salah. Lalu nilai esainya nanti menyesuaikan
Tinggal kita isi sesuai dengan hasil penilaian kita. Untuk jumlah betul, nilai pilihan ganda dan nilai total akan terisi secara otomatis dengan rumus. Nah, demikianlah untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika menyukai video ini bisa di-like dan juga bisa di-share ke rekan-rekan lain yang mungkin memerlukan. Semoga selalu sehat dan sukses selalu.